Segala hormat ada dalam hati kami dan pikiran kami kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Malam hari ini kami terus merenungkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan apa yang sudah Kau ajarkan oleh karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup hamba-Mu malam ini, semua boleh dibagikan dalam kekuatan Tuhan, semua boleh dibagikan dalam anugerah Tuhan saja, sehingga Tuhan kami yang lemah, kami pulang dikuatkan oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan yang punya beban berat, Tuhan kami melihat harapan, bahkan bukan hanya sekedar harapan, tapi kami mengalami mujizat Tuhan yang menolong, menjamah, menyembuhkan kami, membebaskan kami. Di sini ada anugerah-Mu, di sini ada kebaikan-Mu Tuhan, dan kami memuliakan kebaikan-Mu hari ini bersama-sama. Saudara, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat malam semua. Shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin ya. Sebelum lebih jauh dengarkan firman Tuhan, salami kanan kiri Anda, katakan selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus sudah mati buat engkau, saudara sekalian. Mari ucapkan bersama-sama kata dan kalimat itu dan berkati saudara-saudara kita yang malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita bersama saudara-saudara sekalian akan lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Nah, mari kita bersama renungkan firman Tuhan. Apple TV-nya bisa disiapkan sekarang. Dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada minggu pertama, yaitu tentang saudara sekalian bagaimana kita merenungkan atau remembering His grace. Itu tema dari perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini ya. Remembering His grace ya. Memperingati, kita kembali mengingat saudara sekalian kasih karunia ya, grace. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan malam ini saya ingin sharing secara khusus tentang grace ini ya. Kalau Anda saudara bersama dengan kami di gereja ini pada minggu pertama, kita belajar satu pesan Tuhan bahwa dosa itu adalah perkara yang serius. Sin is a serious problem. Dosa adalah satu perkara yang serius, saudara sekalian. Namun saudara sekalian, di Jumat Agung yang diberkati Tuhan ini kita mau melihat bahwa ternyata Tuhan mendatangkan satu jawaban atas dosa yang mana itu merupakan satu problem yang serius, dan jawaban atas dosa itu adalah grace atau anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pada kesempatan sore ini di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8-9. Firman Tuhan sudah saya siapkan di depan ya. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Tidak bisa bergerak mungkin, coba ya. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9, saudara, Anda bisa buka Alkitab Anda saja. Mungkin saudara sekalian ada sedikit problem dengan tayangannya, masih ada problem ya. Efesus pasal 2 ayat 8-9 ya. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Kalau Anda membawa Alkitab Anda, saya ingin mengajak untuk membaca bersama-sama ayat firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini ya. Saya coba ulang. Oke. Sudah keluar. Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, saudara-saudara sekalian ya. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Oke, kita baca saja Alkitab kita ya. Kita baca sekarang, katakan 2 dan 3. Sekarang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi saya ulangi buat kita, dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, barusan kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sangat jelas pesan dari Alkitab berkata demikian. Sebab karena kasih karunia. Ini kata yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini. Sebab karena kasih karunia. Katakan kasih karunia. 2, 3. Kasih
karunia. Sekali lagi katakan 2-3, kasih karunia. Sebab karena kasih karunia, kamu, saya, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu Allah yang memberi. Itu bukan hasil pekerjaanmu sama sekali. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara-saudara sekali lagi pesan di Jumat Agung ini adalah bahwa saudara, grace, kasih karunia itu adalah berkat yang besar. Grace is a great blessing. Jawaban atas dosa, yang mana dosa itu adalah perkara yang serius. Jawaban atas dosa adalah Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Jawaban atas dosa, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia Tuhan, grace itu adalah satu berkat yang besar. Ini yang nanti akan kita renungkan lebih jauh. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia atau dalam bahasa Inggris ditulis pakai dua kata, grace, atau seringkali dipakai kata favor, saudara sekalian. Berasal dari satu kata bahasa Yunani, yaitu kata charis, yang mana itu artinya adalah kemurahan yang tidak layak untuk kita terima, tetapi kita terima dalam hidup kita. Sekali lagi, yang namanya kasih karunia itu apa? Hari ini saya sedang berbagi definisi kasih karunia satu kali lagi, saudara sekalian. Yang namanya kasih karunia adalah kemurahan. Katakan kemurahan, 2-3, kemurahan. Kemurahan atau kebaikan yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima, tetapi kita terima juga. Itulah yang namanya kasih karunia. Kemarin saya melihat berita Pak Jokowi ada di Bandung, saudara sekalian. Anda tahu Pak Jokowi itu sekarang senengannya, saudara sekalian, bagi-bagi apa? Yang ngerti katakan sepeda. Seneng bagi-bagi sepeda. Dan kalau Anda lihat video-video rekamannya lucu-lucu, saudara sekalian. Orang-orang yang dapat sepeda itu lucu-lucu video rekamannya, ya. Yang paling heboh dan sebetulnya agak kurang pantas, ya, nggak tahu bagaimana ketika disuruh menyebutkan nama 5 ekor ikan, saudara sekalian, ya. Seorang anak di rekaman YouTube Anda tahu harusnya dia menyebut ikan tongkol, saudara sekalian, ya. Tapi dia menyebutnya nggak tahu itu otaknya anak itu ada di mana itu, saudara sekalian, ya. Anda tahu yang sedang saya ceritakan, yang tahu katakan amin, saudara sekalian, ya. Dia disuruh menyebutkan 5 ikan, lalu ketika giliran ikan kelima namanya ikan tongkol. Nah, kita jangan salah ngomong juga, saudara sekalian, ya. Dia bisa ngomong, mohon maaf ya, alat kelamin pria, saudara sekalian, di depan presiden. Menurut Anda bocah koyo ngene kudune dikuwetaki, betul enggak ya? Diswaduk, diketaki, betul enggak ya? Gendeng kowe nang ngarepe presiden ngomong ikan tongkol, kok iso ngomong ikan yang itu, saudara sekalian. Dan dia ngulanginya 2 kali loh. Halo? Di video itu diulanginya 2 kali. Wah, kuwi nek anakku, waduh, mesti isin setengah mati. Bapak ibunya itu mesti malu, saudara sekalian. Menurut kita semua, anak ini tidak layak dapat sepeda. Yang setuju katakan amin. Tapi toh Pak Jokowi gini aja, sudah sana ambil sepedanya. Mungkin kita bilang kok enak, ya itulah namanya kemurahan. Ini gambaran petunjuk kemurahan Tuhan. Kemurahan yang tidak layak untuk diterima, tapi diterima. Yang kemarin di Bandung, saudara sekalian, seorang anak maju, ditanya, dari siapa namamu ini? Dari mana? Dia nyebutkan satu singkatan apa gitu ya, kelihatannya GPM ini, mantep ngomongnya. Lalu Pak Jokowi tanya, lah GPM itu singkatan apa? Lah dia ternyata nggak tahu singkatan GPM itu, dia bingung, lalu melengeh, guyu, saudara sekalian, ya. Ditanyai Pak Jokowi, ditunggoni saudara sekalian 1-2 menit, nggak bisa. Terus akhirnya Pak Jokowi, nah sudah sana sepedanya ambil saja. Saudara sekalian, Pak Jokowi hari ini senang bagi sepeda. Bahkan artis Raisa pun saya dengar dikasih sepeda, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, cerita yang pentingnya apa? Kemurahan yang tidak layak untuk diterima tapi toh diberikan. Nah, dengarkan baik-baik. Kepada kita Yesus Kristus di Jumat Agung ini yang kita peringati adalah Yesus memberi kepada kita kasih karunia yang sukacita, katakan amin.
Dan itu adalah perkara yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak untuk ada di hidup kita. Tapi toh diberikan juga oleh Tuhan kepada Anda dan kepada saya. Dan saudara sekalian, kasih karunia itu, grace itu adalah satu berkat yang besar. Grace is a great blessing. Grace is a great blessing. Nah, sore ini kita akan merenungkan mengapa grace itu atau kenapa kasih karunia itu merupakan berkat yang besar dalam hidup Anda dan hidup saya. Kita perlu perhatikan 3 perkara pada kesempatan malam hari ini. Grace is a great blessing. Nomor 1, karena grace itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Grace is a great blessing karena grace itu mendamaikan, kasih karunia-Nya Tuhan mendamaikan Anda dan saya kepada Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23, saudara sekalian, Roma 3 ayat 23 sampai 25, mari buka Alkitab kita bersama dalam Roma pasal 3, saudara sekalian, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, ayat yang paling terkenal di Roma 3 ayat 23. Tapi kita jangan berhenti sampai ayat itu saja. Terus kita perlu ngerti lebih jauh apa yang Tuhan kerjakan untuk menjawab dosa-dosa yang sangat serius di hidup kita. Roma 3 ayat 23, kita baca bersama ayat 23, saudara, katakan 2 dan 3 sekarang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita seringkali berhenti sampai di sini, tapi kita sekarang baca sampai ayat 25. Saya baca buat Anda, dikatakan, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ayat 25 berkata, Kristus Yesus inilah telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara perhatikan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Saudara-saudara sekalian, grace is a great blessing, satu berkat yang besar. Kasih karunia adalah satu berkat yang besar. Kenapa? Karena itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata, saudara sekalian, melalui penebusan Yesus. Melalui penebusan Yesus itu, hasil atau akibat, ya, atau produksi, atau ya, hasil dari penebusan Yesus adalah datangnya kasih karunia, saudara sekalian. Dan kepada kita yang mau menerima kasih karunia penebusan Yesus itu, maka ini yang akan terjadi. Hidup kita akan dibenarkan dengan cuma-cuma. Tidak perlu doa 40 hari 40 malam. Tidak perlu saudara sekalian kasih persembahan 40 juta rupiah. Tidak perlu saudara sekalian doa puasa 40 hari 40 malam. Tidak perlu melakukan kerepotan apapun. Penebusan Yesus membawa kasih karunia, dan kepada kita yang mau menerima kasih karunia itu, kita dibenarkan cuma-cuma oleh Tuhan, dan sebagai akibatnya kita bisa berdamai dengan Allah dalam hidup kita. Saudara, ini satu isu penting. Pertama, grace, kasih karunia adalah berkat yang besar dalam hidup kita. Dan saudara sekalian, kalau kita berdamai dengan Allah, lalu apa yang terjadi? Kalau kita bisa berdamai dengan Allah, lalu apa yang terjadi? Saudara, kalau kita bisa berdamai dengan Allah, inilah yang kemudian bisa kita, Anda dan saya nikmati. Yaitu kita bisa punya kesempatan dapat tinggal di dalam Tuhan. Seperti kata Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Kita lihat bersama-sama. Yohanes pasal 15 Yohanes pasal 15 maksud saya. Yohanes pasal 15 di dalam ayat yang keempat, saudara sekalian. Saya baca buat Anda, dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku, Yesus, dan aku, Yesus, tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, mari battle area baca bersama, katakan 2-3 sekarang. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kepentingan pendamaian Tuhan
dengan kita oleh karena penebusan Yesus. Saya percaya tujuan indahnya adalah di sini. Supaya kita pada akhirnya dapat tinggal dengan Tuhan, dapat tinggal dalam Tuhan, dan tentunya Tuhan dalam kita. Dalam pemahaman kerohanian atau spiritualitas yang saya pahami, saudara sekalian, saya bisa jadi salah. Tapi kalau saya baca-baca, saudara sekalian, orang-orang Jawa, saudara sekalian, orang-orang Jawa itu punya satu tingkatan kerohanian yang paling tinggi dalam hidupnya. Dengarkan baik-baik. Orang-orang dari spiritualitas Jawa, bisa orang Kejawen, saudara sekalian, itu mereka percaya ada satu tingkatan spiritualitas atau kerohanian yang paling tinggi. Dengar baik-baik. Nama spiritualitas mereka itu, nama kerohanian yang mereka anggap paling tinggi itu adalah demikian, saudara sekalian. Itu adalah demikian. Manunggaling kawula Gusti. Kalau diterjemahkan adalah manunggaling bersatunya kawula saya dengan Gusti. Menjadi satunya saya dengan Tuhan dan Tuhan dengan saya. Kalau Anda melihat di orang-orang yang praktek kerohanian seperti ini, mereka bertapa sangat lama. Mereka, saudara sekalian, punya tingkah laku tertentu yang sangat mendalam demi mendapatkan satu tujuan. Supaya mereka bisa bersatu dengan Tuhan. Susah payah, pontang panting, repot mereka lakukan supaya mereka bisa bersatu dengan Tuhan. Tapi lihatlah kemurahan Tuhan bagi Anda dan saya. Supaya Anda dan saya bisa bersatu dengan Tuhan, Anda betul-betul tidak perlu repot-repot. Yang ngerti katakan amin. Anda hanya perlu membuka hati dan menerima anugerahnya datang dalam hidup Anda. Dan dari situ Anda dapat tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal dalam Anda. Sebagai akibatnya saudara sekalian, hidup yang tinggal dalam Tuhan, kita tahu hidupnya produktif. Hidupnya berbuah banyak. Hidupnya saya mau berkata terus dengan sukacita. Orang yang tinggal dalam Tuhan, hidupnya sungguh pasti berhasil dalam nama Yesus. Minggu pertama saya sudah cerita, pengalaman saya sebagai anak pendeta 27 tahun dan 17 tahun melayani sebagai gembala jemaat. 44 tahun, saya sudah cerita sama Anda. Semua orang yang hidupnya bermasalah, dengar baik-baik. Semua orang yang hidupnya bermasalah dan tidak selesai-selesai sebagai pemenang, biasanya kalau ditarik garisnya mundur, kita akan ketemu satu problemnya. Problemnya adalah karena mereka tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Mereka bisa jadi orang Kristen, pergi ke gereja tiap minggu. Mereka bisa datang ke gereja Jumat Agung seperti ini. Tapi mereka tidak pernah punya satu bentuk persekutuan yang kuat dan mendalam. Dan sebagai akibatnya kekacauanlah yang akan timbul. Hari ini akan menjadi keputusan kita. Saudara, anugerah Tuhan adalah, kasih karunia Tuhan adalah berkat yang besar. Kasih karunia Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Penebusan Yesus membawa kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia yang diterima membenarkan kita dengan cuma-cuma. Sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Akibatnya orang yang berdamai dengan Allah, dia bisa tinggal dalam Tuhan. Dan orang yang tinggal dalam Tuhan, hidupnya produktif, hidupnya berbuah, hidupnya penuh berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara sekalian, biarlah kita mengerti besarnya kasih karunia Tuhan ini dan kita terus mengucap syukur kepada kebaikannya Tuhan. Yang kedua, grace is a great blessing, ya. Renungan sederhana, kasih karunia adalah berkat yang besar. Kasih karunia adalah berkat yang besar. Kenapa? Karena kasih karunia, ibu bapak saudara sekalian, membuat kita bisa menang tuh atas yang namanya konsekuensi dosa. Kasih karunia Tuhan itu berkat yang besar. Kenapa? Karena bisa buat kita menang. Atas apa? Atas konsekuensi dosa. Minggu pertama kita telah belajar dari Alkitab bahwa dosa adalah perkara yang serius sebab selalu punya konsekuensi. Sin is a serious problem. Sin is a serious problem karena punya konsekuensi.
Kita sudah belajar bahwa dosa tidak mungkin dilakukan begitu saja dan tidak ada konsekuensi. Kita telah belajar bahwa dosa itu punya konsekuensi. Dan yang paling sering konsekuensi atas dari dosa adalah yang namanya kerusakan. Yang namanya corruption, kerusakan. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah, saudara sekalian, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan sekali lagi, kata kehilangan kemuliaan Allah menunjukkan adanya satu degradasi, penurunan, satu korupsi dalam hidup manusia, hidup Anda dan hidup saya yang seharusnya diatur Tuhan sangat baik sejak dosa masuk. Kerusakan datang, rusak hubungan dengan Tuhan, ya, rusak hubungan dengan sesama itu juga terjadi, saudara-saudara sekalian. Sin is a serious problem karena selalu punya konsekuensi. Kita sudah belajar, tidak ada dosa yang tanpa konsekuensi. Minimal konsekuensi pertamanya adalah tuduhan hati nurani. Hati nurani seperti digedor, ada tuduhan. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang seringkali minta waktu ketemu dengan saya dan ada di kantor saya. Saudara, saya ingat satu kali ada seorang pria ini datang kepada saya. Dan kemudian dia berkata demikian, Pak Gideon, saya sudah sangat berdosa kepada Tuhan. Sebetulnya kalau dia nggak cerita tentang dosanya, saya juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya pikir dia adalah seorang pria yang baik-baik saja. Saudara sekalian, tapi hari itu saya lihat dia di kantor saya menangis untuk menceritakan, saudara, dosa yang dia lakukan. Dan kenapa pria itu bisa begitu hancur hati terhadap dosa yang dilakukan? Sebab ada konsekuensi dosa. Yang pertama, namanya tuduhan di hati. Itu seperti hatinya ditusuk terus. Hatinya seperti digedor terus. Kalau dia nggak cerita, saya nggak tahu. Tapi hari itu dia cerita, saya jadi tahu. Dan saya tidak bermaksud mengungkapkan dosanya, tapi ini yang saya mau ceritakan. Ternyata dosa itu selalu punya konsekuensi. Yang setuju menangkap, katakan amin. Katakan dengan saya, dosa selalu punya konsekuensi. 2, 3, katakan, dosa selalu punya konsekuensi. Katakan lagi 2, 3, dosa selalu punya konsekuensi. Selalu ada konsekuensi, selalu ada dampaknya, akibatnya. Yang pertama, tuduhan hati nurani. Nah, hebatnya, kalau Anda ini orang Kristen berbuat dosa, dan Anda bisa menang atas tuduhan hati nurani dalam artian Anda tetap hidup dalam dosa, tetap dalam dosa, tuduhan hati nurani Anda tidak pedulikan, dengar baik-baik, konsekuensinya akan tambah. Konsekuensinya akan tambah. Saya tidak usah menakut-nakuti, bodoh banget kalau kita ini ditakut-takuti oleh firman Tuhan. Saudara, tapi dosa akan ketika kita tidak perhatikan tuduhan hati nurani, dengar baik-baik, dosa akan bertambah kapasitasnya, bertambah besar, seperti bola salju yang menggulung dan tepat pada waktunya, itu bisa boom, saudara, terekspos, tersingkap. Terekspos, tersingkap, saudara-saudara sekalian. Terekspos, tersingkap. Mungkin orang yang hidup dalam perselingkuhan sebetulnya sudah tahu ada yang salah, tapi ketika dia tetap pelihara, dia pikir dia bisa kerjakan itu terus. Tapi kita sudah belajar, dosa selalu punya konsekuensi. Pada satu titik, saudara sekalian, ya, saya sudah cerita di minggu pertama, orang selingkuh itu pasti ketahuan, saudara sekalian. Karena saudara, kebenarannya adalah ketika, saya ulangi sedikit ya, seorang wanita berselingkuh, dia selalu pakai hatinya. Kalau pria itu kan cuma pengen pokoknya seneng main, selesai tinggal. Ya paling metu duit 100 ribu, 200 ribu, juta, paling seperti itu. Wanita nggak bisa begitu, wanita selalu pakai hatinya. Sehingga tepat pada satu waktu wanita nggak kuat, dia bisa telepon ke rumah pria itu dan berkata, aku selingkuhan daripada istrimu. Itu telah terjadi, itu telah kita lihat. Karena saudara sekalian, dosa itu selalu punya konsekuensi. Sin is serious problem, dosa itu serius, selalu punya konsekuensi. Nah, tapi hari ini saya mau berkata kepada Anda,
Tuhan itu baik, Tuhan mendatangkan jawaban atas konsekuensi dosa, sehingga kita bisa menang atas konsekuensi dosa itu. Bagaimana caranya? Grace diberikan. Mari kita lihat saudara, 2 Petrus pasal pertama, ayat yang ketiga, 2 Petrus pasal 1, kitab 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau baca buat Anda ya. Saya doa supaya Tuhan menolong Anda paham seperti hati saya dibuat Tuhan itu paham. Bunyinya demikian, 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, telah memberikan kasih karunia kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Alkitab bilang di ayat 3, kuasa ilahinya telah menganugerahkan, telah memberikan, telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita untuk segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh ketika kita mengenal Dia. Kira-kira demikian ayat 3. Nah, ayat 4 kuncinya, ini yang mau saya tunjukkan. Dengan jalan itu, dengan jalan Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Kasih karunia itu, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh, perhatikan, mengambil bagian dalam apa? Katakan 2-3 sekarang, kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya mau coba terjemahkan bagian Alkitab ini dengan cara sesederhana mungkin buat Anda. Ini yang saya pahami. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, saudara, melalui karya penebusan Yesus Kristus. Lalu ayat 4 ngomong gini loh, kira-kira dengan jalan itu, dengan jalan memberikan kasih karunia-Nya itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita sekarang janji-janji yang berharga dan yang apa? Sangat besar. Supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam ini loh, kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, Alkitab menceritakan kepada kita kasih karunia Tuhan, grace-nya, itulah yang akan bisa membuat kita hidup dalam satu titik yang namanya kodrat ilahi. Dan karena kita diberi kodrat ilahi, satu saudara, situasi hidup ilahi yang baru oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa menang atas konsekuensi-konsekuensi dosa dalam hidup kita. Nah, mari saya kasih contoh supaya lebih jelas. Saudara, contohnya yang pertama, kita udah belajar dari Alkitab, konsekuensi dosa. Yang pertama itu adalah hubungan yang rusak. Mungkin saudara sekalian dalam hidup keluargamu sudah terjadi hubungan yang rusak. Suami sudah melukai istri. Istri sudah melukai suami. Hubungannya sudah rusak. Bukan tidak mungkin hari ini ada keluarga-keluarga yang berjalan seperti naik angkota. Saudara, dalam artian hanya melakukan yang itu saja, hubungan rusak. Nah, saya mau ngomong sama Anda, bahwa saya percaya hubungan yang rusak sebagai akibat konsekuensi dosa, itu dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gimana caranya? Ketika grace datang di hidup Anda, ketika kasih karunia Tuhan datang dalam hidup Anda, ketika Anda berkata demikian, Tuhan, aku gak kuat lagi sama keluargaku Tuhan. Aku udah pengen pisah dan cerai Tuhan. Ini yang aku doakan, berikan aku kasih karunia. Hingga keluargaku ini bisa pulih ya Tuhan. Dan tentunya Anda kemudian berjalan dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Saya melihat keluarga-keluarga yang sudah rusak hubungannya pun dapat dipulihkan ketika mereka menerima dan berjalan dalam kasih karunia Tuhan.
Beberapa tahun lalu saya dengar cerita ini, Anda mungkin tahu, kapan-kapan kita undang Pak Pendetanya, Pak Roni Sujak sudah meninggalkan, dulu ketika sebagai pengusaha dia sudah meninggalkan istrinya selama 10 tahun dengan wanita yang lain. Keluarga sudah pecah, keluarga sudah tidak baik, tapi masih istrinya dijamah Tuhan, istrinya berdoa minta grace kepada Tuhan. Oh saudara sekalian, setelah 10 tahun suaminya pulang kepada istrinya. Tapi apakah semua baik-baik? Tidak. 4 bulan tinggal bersama, kemudian suaminya pergi lagi dari rumah. Saudara sekalian, karena ternyata keluarga yang sudah pecah itu tidak mudah untuk disatukan. Sakit hati, luka hati itu ada. Tapi ketika dua-dua pihak, suami sama istri, datang kepada grace-nya Tuhan, datang kepada kasih karunia Tuhan, mereka bilang ini pasti bukan kemampuan kami Tuhan. Kami minta Engkau, grace-Mu dicurahkan di keluarga kami, pulihkan. Nanti ya kalau kami undang mereka, Anda akan lihat satu keluarga suami istri yang sekarang melayani bersama-sama untuk keluarga-keluarga yang pecah. Keluarga yang dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Sakit penyakit saudara sekalian kita tahu kebenarannya karena grace yang mengalir dari salibnya Yesus, karena kasih karunia yang mengalir dari salibnya Yesus. Sungguh saudara, sakit penyakit kita itu sangat bisa disembuhkan. Yang ngerti katakan amin. Dan itu Tuhan sediakan lewat karya salibnya. Moral karakter yang rusak. Saya barusan dengar cerita saudara sekalian dari seseorang yang telah begitu rusak hidupnya, menghabiskan harta benda keluarganya. Sekarang saudara sekalian, sejak dia menerima Tuhan Yesus Kristus, dia bertobat, dia belajar membangun hidup baru, moral karakternya diperbaharui. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kekuatan grace, kekuatan kasih karunia Tuhan yang mengalir, kekuatan kasih karunia Tuhan yang mengalir. Moral karakternya bisa dibaharui. Anda tahu yang saya sampaikan saudara sekalian. Kita butuh grace ini. Dan ketika kasih karunia itu mengalir dalam hidup kita yang mungkin hari ini sudah rusak atas konsekuensi dosa. Hidup kita yang rusak itu akan bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah yang paling akhir saudara, grace is a great blessing. Yang ketiga yang paling akhir, kenapa? Grace atau kasih karunia itu merupakan berkat yang besar, saudara sekalian. Malam hari ini kita memang memperingati Yesus yang mati lewat kayu salibnya bagi Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara sekalian, bukan hanya kematiannya saja yang harus kita ngerti, tapi lewat kematiannya itu mengalir kasih karunia-Nya itu loh buat Anda, buat saya. Dan kalau hati Anda, hidup Anda malam ini terbuka, Anda akan melihat bagaimana grace, kasih karunia membuat Anda menikmati kemenangan dari Tuhan dalam hidup Anda. Dan yang ketiga saudara sekalian, grace adalah berkat yang besar. Karena grace kasih karunia Tuhan itu membuat kita mampu mengatasi dosa. Nah ini problem besar yang tadi minggu pertama saya ceritakan. Sin is a serious problem. Kenapa? Dosa itu masih jadi problem yang serius. Sebab nyatanya setelah kita bertobat, kita masih berdosa. Tapi sekarang ada bedanya nih. Sejak kita menerima Yesus ada bedanya. Mari ayat terakhir yang kita buka, Roma pasal 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14. Jemaat yang terkasih, Roma pasal 6 ayat 14, kita bersama-sama buka satu ayat ini dan kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat 14. Inilah penyebabnya kenapa grace kasih karunia merupakan berkat yang besar bagi kita, bagi Anda dan saya. Roma 6 ayat 14, kita baca bersama ayat di depan, katakan 2 dan 3. Sekarang, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa? Kasih karunia. Perhatikan ayat-ayatnya ya. Ini memang saya sedang ngajar. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara bisa kita simpulkan sebagai berikut ayat firman Tuhan ini.
Di bawah kasih karunia, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Di bawah kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Artinya di bawah kasih karunia Tuhan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, sebab sekarang kita bisa mengambil keputusan di hidup kita. Kalau dulu, saudara sekalian perhatikan, ya. Kalau dulu waktu kita belum kenal Yesus, dosa itu begitu menguasai kita, ya. Saya dengar seseorang yang berkata dia tinggal di dekat sebuah komunitas yang tidak percaya kepada Tuhan, dan ternyata di komunitas yang tidak percaya kepada Tuhan itu dosa banyak beredar, dosa banyak terjadi, dosa banyak saudara sekalian ada di sekitar dia, di komunitas di mana dia tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya. Saudara, itulah gambaran dosa. Orang-orang tidak percaya tidak bisa bebas dari dosa. Kenapa? Karena mereka masih di bawah hukum dosa, di bawah hukum Taurat. Setiap kali pengen berbuat yang baik, selalu yang terjadi adalah hal yang berkebalikan dengan yang baik. Tapi Alkitab berkata, di bawah kasih karunia, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Roma 6 ayat 14 berkata, itu artinya kita bisa ngambil keputusan. Dan saudara sekalian, keputusan ini saya percaya adalah keputusan yang membuat kita mampu menang atas dosa di hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, Yesus itu punya satu target loh. Oh, ternyata masih ada satu ayat yang harus kita lihat ya. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, ada target Yesus. Ini ayat terakhir. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, Yesus ketika saudara sekalian menceritakan saudara nilai-nilai kerajaan Allah yang harus dipegang oleh orang-orang yang jadi muridnya. Yesus di Matius 5 ayat 48 memberikan satu kesimpulan yang tampaknya sangat berat bagi kita. Coba kita baca Matius 5 ayat 48. Kita baca sekarang, katakan 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini targetnya Tuhan. Saya percaya Anda baca ini, Anda dengar ini langsung ngomong, aduh, apa bisa toh Pak Gideon? Apa bisa, apa dapat, apa mampu? Saudara-saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Engkau mungkin tidak percaya kepada dirimu, tapi Yesus percaya kepada engkau. Bahwa engkau bisa bertumbuh jadi lebih baik dalam hidupmu. Bahkan sampai sempurna memuliakan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kata sempurna berasal dari kata bahasa Yunani telios. Artinya terus bertumbuh dalam pekerjaan baik. Bertumbuh dalam mentalnya. Bertumbuh dalam karakternya. Saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya ini sesuatu yang bisa. Sungguh, saudara sekalian. Walaupun kita belum, tapi bukan berarti tidak bisa. Sekali lagi, walaupun kita belum sempurna, tapi bukan berarti tidak bisa. Perhatikan perbedaannya. Walaupun kita belum sempurna, tapi bukan berarti tidak bisa sempurna. Bersama dengan grace kasih karunia Tuhan, kita bisa bertumbuh setiap hari lebih baik bersama dengan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Karena itu mari lihat hidup Kristen kita, saudara sekalian. Kalau kita ikut Tuhan ini ya, 20 tahun lalu kita ini masih urusannya sama perempuan setelah bertobat. Ya, 20 tahun berlalu kita masih jatuh di selingkuh. Ada yang salah di hidupmu. Pasti kita tuh memang menikmati dosa dan tidak mau hidup di dalam grace kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan, mereka mampu, mereka dibuat mampu, mereka dibuat bisa, mereka diberi anugerah Tuhan untuk bisa menang atas dosa dalam hidup mereka. Saudara-saudara sekalian, saya melihat hidup saya sendiri. Oleh anugerah Tuhan, saya hari ini boleh berkata dalam ucapan syukur. Percaya, saudara, bukan percaya diri karena sombong, tapi percaya diri karena mengetahui sampai seberapa jauh pengiringan saya kepada Tuhan, dan 17 tahun ini apa perkembangan yang saya punya. Ketika saya menjadi seorang gembala 17 tahun yang lalu, saya tahu saya punya banyak titik-titik lemah.
Tapi hari ini saudara sekalian bersama dengan kasih karunia Tuhan, titik-titik lemah itu dipotong satu demi satu. Sekarang saya mulai bisa menangani pencobaan-pencobaan tertentu. Yang dulu mungkin dengan cepat gampang marah, contohnya ini salah satu kelemahan saya. Sekarang saya bisa mengelola perkara itu. Walaupun hati mungkin tidak suka, pikiran rasanya nggak senang, tapi nggak perlu harus selalu keluar. Bisa mulai diolah lebih baik lagi. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu yang paling hebat buat kita. Yang ngerti katakan amin. Kita pasti lemah. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menang atas dosa. Saudara-saudara sekalian, itulah yang malam hari ini saya mau ajak Anda mengucap syukur. Saya mau mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Saudara sekalian, mari malam hari ini ketika kita sebentar lagi masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini saja yang Anda harapkan kuat-kuat bersama dengan saya malam ini. Harapkan aliran kasih karunia yang lebih limpah dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Karena ketika Anda pulang dalam kasih karunia Tuhan, saya tahu semua yang paling hebat Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Selamat Jumat Agung, selamat Paskah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Beri kemuliaan kepada Yesus Kristus kita. Mari kita datang dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya ingin menyembah Tuhan bersama dengan Anda dengan satu lagu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa melakukan mujizatmu. Dan sebelumnya saya undang para pelayan perjamuan kudus bisa hadir ke depan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita siapkan diri kita dalam doa menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Siapkan hati Anda. Siapkan pikiran Anda, biar ini jadi Jumat Agung yang indah bagi Anda dan saya. Jumat Agung yang penuh aliran kasih karunia Tuhan, yang membuat kita terus diperdamaikan dengan Tuhan. Jumat Agung yang terus dipenuhi aliran kasih karunia Tuhan, yang membuat kita bisa menang atas konsekuensi dosa, perjuangan, pergumulan kita. Jumat Agung yang dipenuhi aliran kasih karunia Tuhan, yang membuat Anda dan saya, yang membuat kita terus bangkit menang atas dosa di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami hadir Tuhan malam hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan pikiran kami. Semua orang berdoa, semua orang berdoa. 1 menit ini berdoa. Silahkan mengucap syukur buat pengampunan Tuhan. Pelayan perjamuan berdoa, jemaat berdoa, silahkan berdoa. 1 menit ini silahkan berdoa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan, hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang sekali lagi perlu kami ingat Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu yang satu kali lagi perlu kami pegang di hidup kami. Hidup ini hanyalah karena kasih karunia-Mu. Hidup ini hanyalah karena kemurahan-Mu yang sama sekali tidak layak untuk kami terima. Tapi toh kami terima Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan menyembah Tuhan. Shinaralamo. Jesus, we bless your name, Lord. Thank you, Jesus.
We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan atas korbanmu, mengalir kasih karuniamu. Thank you, Jesus. Bapa di surga, kami malam hari ini mengucap syukur bersama dengan umat-Mu yang hadir. Kami tahu kepada siapa penyembahan ini harus diberikan, hanya kepada Engkau, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk putra-Mu yang tunggal Tuhan, yang sudah mati bagi kami, telah hancur tubuhnya. Semua dikerjakan yang paling baik untuk kami, dan dari sana telah mengalir kasih karunia yang membuat kami, Tuhan, yang membuat kami diperdamaikan dengan Engkau, yang membuat kami bisa menang atas konsekuensi dosa. Sesulit apapun pergumulan dalam hidup kami, selalu ada jawaban daripada Tuhan. Kasih karunia-Nya cukup bagi kami, dan kasih karunia membuat kami menang atas dosa. Malam hari ini Tuhan, teguhkan persekutuan kami dengan Engkau, lewat kami mengambil tubuh-Mu dan darah-Mu, lewat kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kemenangan-Mu Kau letakkan satu kali lagi dalam hidup kami. Bekerjalah dengan kebaikan-Mu karena kuasa salib-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama, kita katakan amin. Jemaat silakan duduk dan kita berkata bersama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah, hanya Kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersyukur, katakan karena salib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, amin, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
Engkaulah sumber pengharapan. Sukacita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah, jiwaku berserah hanya kepada. Yang sudah dapat roti anggur boleh bangkit berdiri sebelah Dia. Katakan, kata salibmu ku hidup. Kata salib, mari bersyukur kepada Dia. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kata salibmu ku hidup. Kata salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Musik saja menyembah Tuhan. Hidup. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat tangan kita, angkat penyembahan kita, bersyukur kepada Tuhan. Jesus, Jesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Semangat saja katakan, semangat karena salibmu. Bersyukur katakan, Anda tahu caranya menyembah yang paling baik. Anda tahu caranya menyembah yang paling baik. Dari dalam hati, dari dalam hidup Anda, berikan pada Dia. Sanggup. Masih terus jemaat katakan, mujizat-Mu. Karena salibmu, terima, terima, terima. Sheralamo. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, di hidupku. Sekali lagi katakan bersama sekarang, karena salib, karena salibmu ku hidup. Karena salib Tuhan, kami menang. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu kami hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya.
angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat, dalam sukacita hari ini, bukan dalam kesedihan. Grace mengalir, kasih karunia mengalir lewat salibnya itu. Disediakan buat hidup Anda dan hidup saya. Makan tubuh Tuhan sekarang bersama dengan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersyukur. Sungguh ini pesannya adalah banyak bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur, minum darah Tuhan bersama yang menyucikan, yang membebaskan, yang memperkuat atau menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Minum darah Tuhan bersama dengan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengarkan baik-baik, malam hari ini kasih karunia-Nya mengalir turun ke tengah-tengah hidup Anda dan saya. Kasih karunia-Nya membuat kita menang atas konsekuensi dosa seperti apapun. Mungkin itu sakit penyakit. Sungguh saudara sekalian, saya beritahu dalam kasih Tuhan, karena salib Tuhan semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Amin, terjadi. Yang miskin diperkaya, terjadi. Yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Sekali lagi, yang lemah, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun semua Dia buat, semua Dia buat. Mari bersyukur. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia
Sekali lagi umat Tuhan, biar anugerahnya turun kepada engkau malam hari ini. Apapun masalahmu, terima berkat Tuhan, katakan Hosana. Kasih karunia-Nya sedang mengalir, tidak bisa ditahan oleh apapun. Hanya kebaikan Yesus. Terima di tempat engkau berdiri. Terima saja. Koralabas syakara, ini tentang Yesus. Bersama-sama katakan Hosana. Hosana, Hosana, Yesuslah pribadiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Mari angkat kedua tangan kita. Kasih karunia Tuhan itu sedang mengalir dalam hidup Anda, membuat Anda menang atas semua bentuk konsekuensi dosa. Keluarga-keluarga yang sempat pecah dipulihkan di dalam nama Yesus. Ada grace daripada Tuhan. Orang-orang yang hidup pribadinya selama ini struggle, ada dalam keterikatan. Hari ini semua bentuk ikatan kami patahkan di dalam nama Yesus. Ikatan pornografi, ikatan narkoba, ikatan rokok, ikatan pikiran-pikiran kotor, semua ikatan kami patahkan di dalam nama Yesus. Mengalir grace-Nya Tuhan bagi kita malam hari ini, penuh kemenangan, penuh kekuatan, penuh kesucian di dalam nama Yesus. Mengalir kasih karunia Tuhan untuk menyembuhkan kami berkata dalam nama Yesus. Sekali lagi, semua bentuk sakit, penyakit, kelemahan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami berkata, setiap kelemahan tidak akan membuat kami meninggal. Setiap kelemahan akan membuat kami tambah dekat dengan Tuhan, membuat kami mengerti apa kemauan Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup buat kami Tuhan. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur bersama, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur katakan. Tuhan berkati, silahkan duduk saudara-saudara sekalian.